Halo guys, kembali lagi di Kung Fu Undercover, hal tabu Kung Fu kita bahas. Ya, kembali lagi dengan saya, YBA. Hari ini kita bahas kasus-kasus yang terjadi antara guru dan juga murid di lingkup bela diri terutama ya. Lebih jelasnya, kita tanya ke narasumber kita. Spesial, Sifu Martin Kusuma. Selamat datang Sifu. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin mendasar buat saya. Karena saya selama ini ngajar bela diri, terutama di Wing Chun ini, itu banyak sekali concern-concern, terutama dari orang tua murid ya, Sifu ya. Jadi takutnya tuh mereka malah gini, jangan ikut bela diri, ntar anaknya dibully. Lah, dibully sama siapa? Gurunya malahan. Entah secara fisik, atau bahkan sampai ke ranahnya pencabulan tuh, Sifu. Nah, menurut Sifu gimana seperti itu? Sebenarnya gini, kita mesti cari itu gini, suatu perguruan bela diri ya, mau bela diri apapun itu yang udah standar internasional atau modern, ya standar modern. Maksudnya gini, kayak kungfu, berarti harus kungfu modern. Kayak Wing Chun nih, dia ada standar. Kalau guru tuh ngajar harus ada sertifikasi, ya ada sertifikatnya kayak saya nih, saya sertifikat VTA ya, saya setiap 3 tahun saya perpanjang, ya ikut ujian. Nah, termasuk di kita Wing Chun kita kan ikutin pusat kan, jadi harus ada pelatihan buat instruktur, bukan cuman pelatihan teknik Wing Chun-nya kan sebenarnya, termasuk di Wing Chun kita ada filosofi kan, ada apa ya, aturan berperilaku di Wing Chun ya kan, ada kan seperti itu ya. Bukan cuman kita ngajarin orang tuh kamu ikut standar nih, standar kita mencegah memang, tapi kan kita ngajarin orang berperilaku ya sebenarnya kan dengan aturan seperti itu kan. Wing Chun Functional Tactical Association itu ditulis gede itu sebenarnya aturan berperilaku Wing Chun tuh. Ya. Nah, kedua sistemnya kan, cara ngajarnya juga kita cara Hong Kong. Coba lihat Hong Kong ya, dia nggak mukul kepala loh. Gitu. Boleh cek di Wing Chun semua. Kenapa? Karena ikut regulasi pemerintah Hong Kong. Sama, mungkin di Amerika pun sama, di Eropa malah lebih parah. Mereka ada asuransinya loh. Ngerti ya? Jadi itu yang bedanya gini, jauh banget. Kita masih banyakkan tuh, apalagi kungfu terutama tuh masih bawanya tradisional, kungfu tradisional. Saya dari orang tua kayak guru saya kayak gitu terus turun. Nah, itu nggak ada kemajuan. Jadi harusnya kungfu kalau kita mau ngajar ya, sebagai guru juga saya kan, kita juga mesti ikut perkembangan zaman gitu loh. Betul. Jangan sampai murid kita yang ngajar juga ngebully murid sendiri gitu loh. Atau ngajarnya salah. Jangan gini loh. Orang masuk Wing Chun, terus banyak cedera, kaki patah. Terus kamu tanggung jawab nggak? Kan nggak ada yang tanggung jawab. Mungkin kesalahan itu bukan salah dia loh. Kita yang bersalah. Di sini ada nggak yang bertanggung? Nggak ada. Kasian. Apalagi kalau keluarganya nggak mampu untuk berobat. Ya, itu dia. Jadi cari yang punya standar. Coba kita lihat, saya pernah belajar karate ya. Ya, karate dulu banyak kan, ada inkai lah macam-macam ya. Itu mereka standar Jepang kok. Nggak main sembarang juga kan sebenarnya kan ya. Jadi ikutin standar-standar yang mereka dulu belajar. Tapi standar itu dipakai gitu loh. Semua guru ngajarnya sama gitu loh. Standarisasi gitu loh. Sama kayak di Wing Chun kita kan, karena ikut Hong Kong ya standar kita sama, ada kurikulum gitu loh. Ngajarnya kayak gini loh, kurikulum. Mungkin buat orang tertentu yang nggak biasa, ya kok kungfu atau Wing Chun kok ada kurikulum gitu ya, ada standar ujian ya, ada turnamen nanti ada segala macam. Ya itulah sudah kungfu modern. Wing Chun sudah modern loh ya. Jadi jangan bilang Wing Chun itu tradisional. Ya itu kamu yang bilang tradisional karena kamu sendiri nggak modern gitu loh. Jadi modern nggak modern itu kan sebenarnya sistem dan cara ngatur satu perguruan atau satu bela diri itu kan supaya bisa melindungi gurunya atau muridnya kan ada sistem. Betul. Itu yang kita jaga. Jadi makanya balik lagi, jangan heran kalau kamu dibully. Apalagi perguruan itu nggak ada sistem kan. Pasti itu nggak ada sistem, nggak ada tanggung jawabnya kan sebenarnya. Karena kalau kamu salah, kayak saya salah nih, orang boleh lapor. Kalau ke Indonesia saya bisa dicabut juga kan sebenarnya. Ya, license saya untuk boleh ngajar dan mungkin di-ban. Itu loh masalahnya. Nah, jadi dengan sistem ada tanggung jawabnya. Saya sebagai guru bertanggung jawab pada murid. Jadi murid pun nyaman kan sebenarnya belajar ya. Oke, Sifu. Berarti kan memang pada dasarnya sistem itu yang mempengaruhi ya. Dan juga nanti kontrol dari sisi sistemnya tadi. Jadi ketika pas pengajar ini mulai nggak bener, nanti ada yang kontrol nih. Oh, ternyata ini nggak bener. Jadi bisa dikeluarkan dan lain-lain. Ya, betul. Kayak punishment-nya gitu untuk gurunya. Sedangkan kalau yang biasa-biasa kan
apalagi nggak punya sistem ya, nggak punya Ya. organisasian. Jadi mau sendiri aja Ya, Bu, betul, gitu ya. betul. Nah, gini loh, kayak kita aja. Kalau di Wing Chun kita kan di Indonesia kan ada Federasi Wing Chun ya. Terus ada perguruan di bawahnya menaunginya. Termasuk tradisional event Wing Chun kan ini perguruan ya yang saya Betul. bangunkan ya sama berapa rekan teman yang kita bangun lah. Intinya itu. Nah, kalau misalnya instruktur di bawah tradisional event Wing Chun nggak benar ya kita cabut dia sebagai instruktur. Nggak boleh lagi ngajar. Nggak boleh pakai lagi nama tradisional event Wing Chun. Kan sama kan sebenarnya. Ya, tuh guys. Jadi pilih guru juga harus tepat. Tapi si Bu sendiri tuh pernah ada pengalaman seperti itu nggak sih Bu? Jadi dengan pengalaman selama masih jadi murid, apakah pernah punya hal yang nggak mengenakan selama proses belajar mengajar? Oh, ada. Sering. Udah berapa kali sebenarnya. Saya ditipu gitu loh. Waduh. Kenapa saya bilang tipu? Gini. Dulu itu waktu saya pertama belajar kan zaman itu lagi hype ya Wing Chun ya. Ya. Dan kita belajar sama guru tuh bukan saya doang, teman-teman kok. Teman-teman kita yang ngalamin kok masih hidup semua kok bisa cerita itu sebenarnya. Cuman kita kan nggak pernah mau jelekin orang ya sebenarnya. Dalam podcast ini pun kita cerita pengalaman kita aja. Jadi gini, kita dulu belajar itu nggak lama sih, 3 bulan lebih lah ya. Itu sudah terbongkar. Itu juga cukup lama sih. Dan kerugiannya bukan cuman kerugian materi ya. Jadi gini, awalnya gini, kita belajar sama guru, kita ya sama lah kayak tadi kamu cerita ada murid mau belajar kan pertama tanya guru sertifikasinya apa kan bener nggak punya bener nggak dia belajar Wing Chun. Oh waktu itu dia kasih lihatnya tahu nggak apa hebat sekali ada albumnya semua sertifikat ijazah fotokopi ya. Pertama gini belajar di Hong Kong masih kecil ada fotonya tapi fotonya namanya burem-burem kan fotonya masih dia kecil katanya dia belajar ke Hong Kong ke Leung Ting saya ingat tuh. Nah, kita lihat punya dan hitam taekwondo, punya aikido. Ya bagus dong kalau ini orang banyak belajar bela diri ya dengan sertifikasi jelas ada ini loh. Kalau di karate kan dan satu bisa ngajar taekwondo, aikido pun dan satu udah bisa dong ya. Logikanya kan sama ya. Oke, kita belajar. Nah, belajar tuh lama-lama kan ketahuan juga kan sebenarnya. Dia belajar YouTube. Dia nggak pernah belajar Wing Chun yang asli, benar-benar sama guru ya gitu ya. Nah, yang jadi masalah lagi tuh gini, dia juga nipu uang itu loh. Aduh. Ngerti ya? Bisa terbongkar karena waktu itu setelah kurang lebih 3 bulanan kita belajar tuh, saya ya waktu itu sama teman saya satu lagi, bareng dia, kita biayain dia ke seminar, waktu itu seminar di Malaysia. Itu awalnya sebenarnya, kebongkarnya. Kenapa? Yang ngajar kita ini dulu, dia kan nggak bisa bahasa Inggris. Dulu guru yang di Malaysia kan pakai bahasa Inggris kan ya, pengantarnya ya yang ngajar. Kebetulan saya nih penerjemahnya. Dia tanya belajar apa? Saya tanya dan saya terjemahin. Dia bilang dia nggak pernah cerita kalau dia pernah belajar sama Leung Ting. Dia cerita dia belajar sama gurunya dari Cina. Kita bingung, kok nggak pernah cerita ya gurunya Cina sih bla bla. Orang mungkin terkenal di internet, dia lihat ya, dia belajar internet dari dia. Pemateri yang di Malaysia itu yang terakhir saya jadi belajar sama dia ngomong gini, bahasa Inggris ke saya, ini guru kamu bohong ini, nggak ada yang kayak gini. Ini dia nari atau apa ya? Dia kasih suruh lihat kan gerakannya dan dia jelasin, ini nggak ada, ini bohong ini bukan Wing Chun katanya. Nah dari situlah saya sama teman saya yang datang hari itu kaget, wah ya kita kena tipu nih. Kan kita nggak tahu Wing Chun kan, semua orang boleh ngaku Wing Chun ya, boleh garang cerita. Nah, itu mulai kita tahu. Nah, bukan itu doang loh. Setelah kita pulang, kita udah tahu nih nggak bener. Saya sudah mulai nggak latihan. Karena saya sudah tahu ini nggak bener nih. Ya kan? Nah, dia lebih hebat lagi. Sulapnya. Dia bilang, murid-murid senior, dia sudah daftarin ke satu perguruan di Amerika. Orang itu terkenal di internet. Murid Wang Senglung. Ya. Dia bikin sertifikat. Katanya kita ikut ujian dia. Nah kita nggak ikut ujian kok. Saya nggak tahu apa-apa. Saya jarang udah nggak mau datang lagi kan waktu itu ya. Dia bilang harus bayar. Saya udah bayarin loh. Harganya kalau nggak salah $200 US dollar. Wow. Nah dari situ kita jebaklah dia. Jebaknya gini. Ya kelihatannya dengarnya jahat. Enggak. Karena saya nggak mau teman yang lain kena semua. Oke. Akhirnya saya datang ambil sertifikatnya. Saya kasih $200 cash. Dan apa yang terjadi? Pas saya ambil seret, kok tantangannya masih basah ya? Bayangin, tantangan sertifikat basah dan kertasnya tuh bukan kertas standar Amerika. Kan saya tahu ya di Amerika standar sertifikat itu seperti apa kan ya? Wah ini bikin sendiri nih.
Nah, baru saya pegang, saya bilang ini kertasnya kok lain ya, kok kayak gini. Dia langsung ambil, dia bilang nggak usah, nanti saya laminating. Nah, nggak mau saya dilaminating. Memang Tuhan itu adil. Dikucuk-kucuk tukang cetaknya datang. Dia bilang ada cetak yang salah. Kaget. Nah, saya telepon lah teman-teman saya tuh waktu itu. Ya, walaupun saya udah jarang datang, saya nggak datang lagi sih. Saya telepon. Siapa yang sudah bayar $200 ini? Wah, semua diminta bayar. Saya yang pending, semua jangan. Nah, disitulah kita sidang. Ketahuan. Dan orang yang nipu seperti itu, lu tahu nggak apa yang terjadi? Dia nggak merasa berdosa loh. Waduh. Seperti tidak terjadi apa-apa waktu kita sidang dia. Bayangin, uang $200 diambil pun dia nggak merasa ngambil duit. Katanya nggak jadi sebikat itu. Dia bilang, kita kayak gini loh, ketemu orang gila yang tadi lu ambil duit gue ya tadi pagi ya, besok kita cari dia, nggak ada, emang gue ambil duit ya, nggak terjadi apa-apa. Tapi jeleknya jejak digital tuh nggak bisa bohong. Dia posting juga sertifikat dia dari yang muridnya Wong Sung di Amerika itu, kebongkar lah sebenarnya cerita itu. Dan kita kan bukan orang bodoh waktu itu ya, teman-teman juga udah email ke murid Wong Sung yang di Amerika ini, dia sudah kasih surat kok ini nggak mungkin, kita nggak mungkin kasih surat, mana ada sih bikin maksudnya bukan jual sertifikat gitu loh ya atas nama dia, nggak ada. Penipuan itu nipu sampai bagian kayak seperti itu loh. Nah, kita memang nggak lapor polisi waktu itu karena gini kita pikir malu lah yang kayak gitu, yang salah kita sih sebenarnya ya, kita yang bodoh cari guru yang salah nanti ya, pikirnya seperti itu. Sebenarnya salah, harusnya lapor polisi. Karena setelah kita investigasi, banyak temen yang kena. Waduh. Kena tipu ya. Dan itu jumlah puluhan juta sih sebenarnya waktu itu. Waktu itu loh, bayangin tahun 2009 atau berapa, saya ingat, saya lupa. Pokoknya awal-awal tuh. Jadi uangnya gede sekali zaman itu ya. Nah, dari situlah asal muasal kita ngembangin Wing Chun. Oke. Kenapa kita nggak mau Wing Chun itu sama kasus pembulian atau segala macam, kita ikut standar Hong Kong semuanya. Kita juga mau ngajar orang ya di tradisional Wing Chun atau Wing Chun Indonesia lah kita maunya. Itu Wing Chun asli gitu loh. Jangan nipu. Kalau memang saya ngajar saya cuma level 1, ya saya ngaku aja saya level 1, level 2, level 2. Ngerti nggak? Nggak ada ngapain bohong gitu loh. Ya. Lebih baik kamu terus terang. Oh, saya cuma belajar gini loh, Wing Chun itu cuma sampai mungkin manusia kayu atau sampai piuci doang, nggak apa-apa. Ngerti ya? Kan ada standarnya kan untuk jadi guru kan sebenarnya. Nggak mesti kamu bilang kamu bisa main golok. Nggak ada itu. Saya sendiri juga bertahun-tahun kok, puluhan tahun saya belajar sampai main golok. Aslinya ya. Jadi gitu. Baik lagi, bukan cuman kamu takut masalah dibully, masalah uang juga ditipu biasanya. Hati-hati. Ya. Dan itu bukan cuman terjadi satu kali. Ya, saya terjadi masalah uang ini ya kalau kita ngomong ditipu 2 kali. Sampai saya belajar ke Wing Chun yang benar pun, yang satu lane dari iman pun, ya kena tipu juga. Waduh. Dan kasus itu sampai ramai ke Wing Chun Athletic Association, kasus saya ini. Karena saya udah nggak bodoh ya. Karena sekali kena nggak mungkin kita kan bodoh lagi. Saya laporlah ke induk organisasi, ke gurunya langsung. Itu ceritanya. Jadi kalau mau tahu bukan cuman zaman dulu, sekarang juga masih banyak yang seperti itu. Jadi kalau mau belajar ya memang harus cari yang benar. Ada sistem ya, jangan ngakunya saya tradisional gini, jangan mau. Ya, harus jelas itu aja dulu. Terus tadi guru Sifu yang pertama itu nasibnya gimana? Apakah sudah insyaf atau malah udah masuk penjara? Jadi gini loh. Orang itu ya sampai hari ini ya masih ngajar. Dan ngajarnya Wing Chun lagi, bingung. Ada yang mau belajar sama dia. Ya memang sih orang akan menutup satu kebohongan dengan kebohongan terus. Oke. Itu masalah. Makanya ginilah, buat orang yang mau belajar Wing Chun, belajar kungfu kayak atau bela diri apapun. Apalagi kungfu ya. Kayak Wing Chun kan bagian dari kungfu. Jangan mau lah dibohongin. Ini tradisional, saya belajar sama ini harus jelas. Mending kalau gitu kamu belajar karate aja yang jelas ya, atau taekwondo yang jelas lah, atau mungkin ada organisasinya yang besar dan sudah teratur. Ya. Kalau Wing Chun itu yang satu garis dengan IPMAN, Wing Chun Association tuh ada sertifikasinya. Dia nggak bisa bohong. Jadi nggak bisa ngaku juga. Saya gini loh, saya belajar Wing Chun gini-gini. Jangan mau orang belajar video. Di video YouTube banyak sekali kok orang peragain Wing Chun, dia dihafalin aja terus ngajar. Ya, sekarang kan kita kan banyak media ya untuk
mencari autentifikasinya, misalkan lewat ChatGPT mungkin ya. Sekarang AI kan di mana-mana. Betul. Terus ya walaupun mungkin Sifu sudah punya banyak pengalaman terseok-seok untuk belajar Wing Chun, nah kalian juga nggak harus seperti itu kan. Ya. Bisa cek dari website, dirunut lagi sertifikasinya gitu. Karena dari Wing Chun Athletic Association juga mengeluarkan sertifikasi itu tujuannya adalah biar runut keilmuannya tetap ketahuan gitu. Jadi nggak sembarang orang belajar YouTube gitu-gitu ya, Sifu ya mungkin. Betul. Gitu, ya sebenarnya gini, yang kita lakukan sekarang juga sebenarnya edukasi kan. Ya sama tadi saya cerita bahwa kita ngajar Wing Chun itu mau ngajar orang yang benar gitu loh. Makanya kenapa kita posting di media sosial bikin seperti ini, bukan cuma Wing Chun, buat kungfu sama. Kalau kungfu kalian merasa tradisional dan mau besar, gampang kok. Bikin sistem, bikin organisasi yang besar, dan jangan nipu. Itu aja dulu. Kalian akan besar. Itu aja. Kan kita kan kalau nggak salah tuh pasti ada kode etik ya. Terutama Wing Chun sendiri kita juga ada. Nggak tahu kalau di kungfu yang lain, tapi harusnya sih minimal cara normanya masing-masing tuh ada. Nah, tapi kalau kelakuan mungkin sifu-sifu tadi, itu kan kayak nggak punya etika, nggak punya norma. Jadi kayak ya udah bebas lepas aja, nggak jelas kayak gitu. Itu gimana sih, Bu? Ya, balik lagi kan tadi saya dicerita. Nah, orang itu nggak belajar. Dia cuma belajar YouTube. Makanya gini, cari yang ada organisasinya. Bener ya, ada organisasi induknya, pasti ada. Kalau kamu nggak belajar, ya kamu nggak akan tahu kode etik, nggak tahu tata keramanya, nggak tahu yang namanya di kungfu itu ada baisi loh. Di Wing Chun kita masih ada baisi kok, termasuk Hunggar, ya, termasuk Choi Li Fat. Shaolin juga ada, semua ada. Di kungfu kan ada ngajarin kita menghormati guru, murid, sesama. Ya itu kode etik kan, semua ada, semua kok. Setiap bela diri itu beda. Ya, jadi nggak bisa lagi kamu bilang guru ini, ya memang dia nggak belajar. Ya seperti pengalaman saya, dia nggak belajar, dia belajar YouTube, 100% YouTube. Dia hanya belajar gerakan aja, filosofi nggak ngerti, apalagi dasar-dasar. Ya, ada juga memang kadang-kadang dia cuma ikut seminar aja, cuma sekali seumur hidup. Seminar Wing Chun yang cuma berapa jam, terus dia udah ngajar Wing Chun, padahal nggak ada sertifikasi sebagai guru atau instruktur. Nah, itu dia. Nah, Sifu, tadi kan kalau dari kisah-kisah kelamnya Sifu untuk belajar Wing Chun ini, ada hikmahnya nggak, Sifu? Ya, gini loh, saya bisa sampai hari ini ya, itu juga karena masalah ini. Oh gitu. Nanti ya, saya bisa dapat ilmu Wing Chun yang dalam, belajar sampai sekarang tuh juga karena kasus ini. Mungkin ini loh, kalau kamu benar ya, pasti ada jalan. Nah, tapi balik lagi, harus pinter juga, jangan nggak mikir. Saya juga mikir kan, makanya. Nah gini, berapa kejadian seperti itulah yang bisa saya tuh akhirnya Sifu Ip Ching bisa terima saya karena laporan saya itu. Jadi saya bisa jadi murid Ip Ching tuh itu. Banyak orang kan nggak tahu. Kok saya pindah guru ya dari A si B? Enggak, itu karena kasus. Ya, makanya sebagai guru, Ip Ching sebagai guru kan bertanggung jawab dong. Ya, dia bilang ya sudah karena kasus ini saya terima kamu. Tapi ada pesan juga bahwa kasus ini tolong di closing aja, nggak usah diungkit lagi. Maka tidak pernah saya ungkit kasus saya sama guru-guru saya sebelumnya. Saya nggak jelekin siapa ya. Ini saya cuma edukasi ke orang, jangan seperti saya. Cukup saya aja deh yang seperti itu. Ya, cukup saya aja yang ditipu. Jadi dari inilah podcast ini kita ngajarin orang edukasi bahwa banyak loh kejadian di dunia ini. Bukan cuman kamu dipukulin atau dibully. Banyak juga masalah dana segala macam dibohongin gitu loh. Banyak kasus sebenarnya. Jadi jangan sampai pengalaman ini tuh akan terjadi ke orang lain. Ya kan? Itu sebenarnya ya. Jadi hikmahnya ya memang ada bagusnya buat saya. Itu aja. Ya gitu guys. Jadi untuk orang tua murid ya, nggak perlu khawatir. Kita tuh di Wing Chun terutama, kita tuh menerapkan banyak sekali aturan yang sudah disediakan dari pusatnya juga. Dan juga kita sendiri sebagai instruktur juga melalui step-stepnya mungkin dari guru saya, Sifu Martin, mungkin Sifu Martin dari gurunya lagi. Itu kita juga diajarin cara berperilaku yang tepat. Ngajarin orang yang tepat. Jadi biar orang juga nyaman, dan kita kalau ya kayak tadi mungkin salah satunya kalau gurunya nggak bener pasti udah kena sikat, entah disikat sama orang atau sama alam dan semesta mungkin ya yang ingetin ya gitu. Jadi tenang aja, kalau mau belajar tetap belajar aja, cari yang bagus,
cari literasi yang tepat, cari lineage yang tepat, jangan ragu-ragu. Karena memang bela diri itu salah satunya juga mendidik kita untuk menjadi orang yang lebih baik sih. Oke. Saya juga ada pesan sih buat instruktur yang seperti itu ya, yang nipu-nipu. Ya nggak kaya juga kok sampai hari ini. Bener, nggak kaya juga. Nggak juga, bukan saya mau hina ya gini loh. Nggak juga ke Hong Kong kok. Ya, kita ditipu ya buat kita ya sudah. Kita masih ke Hong Kong kok, masih belajar ke Hong Kong. Ya kan? Itu loh. Jadi nggak kaya juga sih, percuma aja. Malah bikin nama jelek ya untuk bela diri itu ya. Termasuk mungkin kungfu A, B, C, atau bela diri A, B, C, atau termasuk Wing Chun sama yang kejadian di Wing Chun ya. Ya bikin nama bela diri rusak, betul. Itu aja. Bu, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan yang, terutama kan saya sendiri sebagai instruktur, itu kan banyak keluh kesah dari orang tua murid, bahkan dari murid juga ya, tentang hal tadi. Tadi sudah dijawab semua. Nah, terima kasih Sifu sudah hadir di sini kembali. Oke, teman-teman, jika masih ada pertanyaan mengenai tentang kungfu, tentang Wing Chun juga nggak apa-apa, misalkan masih ada yang kira-kira masih nyangkut di kepala, silahkan bisa dikomen di kolom komentar, dan juga save, di like, dan subscribe ya. Share juga ke teman-temannya gitu, jadi biar siapa tahu nanti ada ide-ide lain mau nanya sesuatu atau mau join ke kelas juga bisa gitu. Oke, terima kasih. Stay tune di Kung Fu Undercover, hal tabu kungfu kita bahas. Bye-bye.